Nggak, kalau puasa itu kan itu udah kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu kan udah besar, karena masuk itu kan udah saya umur 6 tahun, ada yang sudah 7 tahun. Karena saya waktu itu mau ujian karena nggak boleh, karena belum sampai umurnya, sehingga ditambah dituakan 1 tahun, harusnya tahun 60 tapi jadikan tahun 59 kan. Tapi saya nggak pecah puasa mulai belajar itu. Karena saya yang diikuti satu bibi saya yang ada di Pajar Bola, nama Nur Hayati. Itu dia puasa terus. Kemudian nenek saya puasa. Nanti kalau pecah puasa kan ada sanksinya itu. Nah, kalau pecah puasanya mungkin sebagai macam bentuk sanksinya nanti nggak boleh ke sawah. Kalau nggak boleh ke sawah berarti nggak boleh mancing dong. Nah, itu kemana kita? Rumah dikunci, ke sawah nggak boleh, pancing disimpan, kan susah gitu. Jadi sanksi-sanksinya itu ya seperti itu gitu. Nggak ada sanksi. Tapi menurut saya berat waktu itu. Kalau nggak boleh ke sawah, berarti nggak boleh mancing. Karena hobi kita kan mancing. Nah, gitu. Jadi sejak saya ingat, seberat apapun kerjaan sampai ke 5, ke 6, kemudian apalagi SMA, itu ikut motong bambu sampai dihanyutkan. Tapi nggak pecah puasanya. Itu. Artinya nggak maling-maling atau apa? Sudah batal tapi di rumah ngaku-ngaku masih puasa, itu nggak terjadi di Bang? Nggak, zaman itu nggak begitu. Dan membatalkan puasa zaman itu kan makanan nggak banyak. Nah, sekarang jualan siapa sih jualan di kampung? Nggak ada. Warung-warung seperti sekarang nggak ada. Mana ada warung-warung seperti kita seperti sekarang ini? Nggak ada. Kita masih kecil itu pisang, tebu, mangga, macang. Di kampung kan itu yang kita makan. Kemudian ada buah rembi. Nggak ada. Jadi nggak, yang kira-kira membatalkan puasa itu kayaknya nggak ada yang kira-kira membatalkan puasa itu. Jadi apalagi ikut nenek yang puasa. Dan itu tadi, kalau pas buka itu ada rasanya beda. Kalau kita misalkan mungkin kalau kita bohong gitu. Nggak, dulu zaman dulu tuh nggak.